Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Channel. Anda baru melihat atau membuka ya? Mohon maaf. Ini Muhammad Channel sudah berapa episode? Mohon maaf. Mohon izin saya mau minum dulu. Ini air putih nih. Dahaga kami, merupakan kebutuhan. Air putih ini sangat enak. Kenapa? Kebetulan siang hari ini kami tidak ada beban, jadi minum air putih enak banget. Tapi konon kabarnya banyak kawan-kawan yang silaturahmi atau konsultasi menyatakan katanya air seenak apapun tidak enak. Makanan yang seindah selezat apapun katanya juga tidak lezat. Hanya karena pikiran, beban, terbayang-bayang tentang ancaman oknum pihak bank atau kantor lenglang. Jadi gini, saudaraku, waduh, menarik sekali. Mohon maaf, kami sedikit butuh alat untuk menyambung agar bisa baca dengan jelas. Saudaraku, kami sebenarnya akan mengabarkan, terutama saya pribadi, siapa saja yang lagi ketakutan tanah bangunannya akan disita oleh pihak rentenir atau bank. Kami kabarkan di sini ada peluangnya. Berarti ini kabar gembira. Gini saudaraku, kalau Anda sekalian diancam oleh bank, terus akan dilenglang, dieksekusi, terbayang-bayang terus gitu. Berbahaya sekali. Di rumah Anda bisa broken home, bertengkar, saling menyalahkan. Berhenti, jangan saling menyalahkan. Anda itu tidak merencanakan bahwa itu jadi masalah. Kedua, kalau Anda takut ya, bahaya sekali. Anda bawa mobil, nyetir, dengan pikiran kalut, emosi, Anda bisa nyetirnya kemana? Ke pohon mahoni. Jangan bayangkan itu. Bayangkan kata-kata kami bahwa lenglang itu bisa dibatalkan. Kalau episode sebelumnya, kami pernah menyampaikan petikannya adalah bisa dibatalkan oleh panitia lenglang atau oleh perbankan. Ini sisi lain nih, bisa batal dengan sendirinya. Karena apa? Ada potensi cacat hukum. Logika hukum adalah, kalau sudah cacat hukum, menurut saya, itu akan batal demi hukum, karena cacat hukum. Contoh, Anda ketika transaksi dengan bank, ini salah satu contoh. Coba, ini nanti komen ya. Kalau perlu, ya konsul boleh lah, kami welcome. Anda ketika menandatangani kredit dengan bank, membaca setiap kata enggak dalam perjanjian? Pengalaman kami, seorang akademis, backgroundnya ahli hukum, itu aja enggak sempat baca. Kenapa? Psikologi Anda, keinginan Anda, pikiran Anda itu jadi satu, kepingin uangnya cepat cair. Kalau cepat cair enggak mikir apa-apa, yang penting cepat cair. Nah kalau sudah disetting datangnya buru-buru, segera ditandatangani, materinya banyak, tulisannya kecil. Kalau di tengah-tengah tulisannya ada tulisan yang tidak pas, artinya merugikan nasabah. Misalkan, saya setuju dan ikhlas semua aset yang saya agunkan disita, dilenglang, dieksekusi misalkan di dalamnya. Terus Anda tanda tangani. Maka fakta hukum Anda sudah menyetujui. Merupakan alat bukti Anda sudah menyetujui. Maka berpeluang juga Anda sama saja sudah ikhlas kalau itu dilenglang atau dieksekusi. Ini baru sepotong satu sisi. Kalau pandangan satu sisi yang lain, kalau kami melihat Anda lagi menderita, kalau saya pilih menolong orang yang lagi beruntung apa menderita? Tentu saya milih orang yang menderita dong. Karena pernah pengalaman saya orang menderita. Anda
adalah pihak yang mungkin akan tak tolong. Walaupun pertolongan saya hanya sedikit, diantaranya memberikan support. Di situ akan bisa dicermati bahwa materi isi perjanjian itu berpotensi cacat hukum, batal demi hukum. Contohnya mana? Adalah letak kata-kata tadi. Di mana sesuatu kata-kata yang disepakati oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian dan dia tidak paham isinya, maka akan dikorek lebih lanjut, itu menjadikan cacat hukum dan batal demi hukum. Dan masih banyak peluang yang lain. Saudaraku nanti tentu harus komen ke kami agar kami bisa mengikuti apa yang kalian inginkan walaupun beda-beda. Paling tidak ini hanya seloroh atau hanya kalimat atau hanya sapaan saja kesempatan siang hari ini. Tetapi ini bukan paparan, paling tidak pendek kata kami bisa berarti buat Anda. Pastikan bahwa rasa optimis harus selalu ada. Karena peluang dibatalkan dari lenglang atau dieksekusi itu ada. Apalagi ini, kalau menyebut tadi tak kutip rentenir. Kenapa tak sebut rentenir? Kalau dia tidak punya izin dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya, dan kemudian dia menggulirkan dana untuk kredit ke masyarakat dan dia tidak ada aturannya, itu ada ancaman pidana. Tapi belum kami sebutkan pasal itu. Ada di peraturan Bank Indonesia. Salah satu peraturan Bank Indonesia, ada puluhan peraturan Bank Indonesia yang menyebut tentang itu. Kami belum menyampaikan spesifik, tentu di episode berikut akan kami sampaikan, akan kami kelompokkan. Kalau Anda sekalian kebetulan punya keinginan yang sama, mungkin bisa kami undang di salah satu tempat, mungkin impian kami. Atau kalau Anda sekalian jumlahnya banyak, undang kami, insya Allah kami akan ngatur waktu, yang penting kami punya komitmen. Mohon kami didoakan agar kami bisa berkesempatan, punya kemampuan membantu Anda, yang akhirnya menjadi barokah. Anda bisa kebantu, kami sangat bahagia. Kami tidak punya apa-apa. Siang hari ini atraktif sekali loh. Anda, orang yang ada masalah dengan bank itu, ada kehebatan adalah Anda orang kaya. Buktinya punya agunan. Saya tidak punya pinjaman ke bank, saya tidak punya agunan. Anda lebih kaya. Anda orang yang saya kagumi loh. Harus bersyukur. Tetapi tiba saatnya Anda menderita, saya orang yang berkewajiban. Tidak terlalu besar saya berkata-kata saya nolong Anda. Tidak. Paling tidak saya memikirkan Anda. Bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Maka tonton terus Muhammad Channel. Insya Allah akan saya sampaikan episode-episode dengan esensi yang lain. Sesuai materi yang Anda sampaikan ke kami, atau pertanyaan atau kebutuhan Anda. Selamat siang. Kayaknya tidak ada kata-kata yang lebih bijak selain mohon maaf dan mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Muhammad Channel.